Ini saya lagi di dalan nih. Ya kanca-kanca ini sudah nunggu ini. AC sing kene iki ya rencana iki tak nei nggo kipas angin. Sing kaca nggih, Mas. Sing kaca niku damel ngeten iki lho, Mas. Nah, nyawangi wae. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra, channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Baiklah pemirsa, kali ini, pagi ini saya sudah bersama YouTuber Udin SK88 ini. YouTuber Udin SK88 itu jika melihat channelnya luar biasa sekali, karena channelnya itu atau videonya itu membahas mengenai Sultan. Nah, ini Udin 88 ini biasanya dalam YouTube-nya itu menceritakan dirinya itu seorang calon sultan. Nah, ketika saya melihat videonya saya selalu ketawa. Nah, ini seperti apakah kesehariannya Udin SK88? Daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, marilah ikuti obrolan saya bersama Udin 88, seorang calon sultan. Oke, selamat siang Mas Udin SK88. Ya, selamat siang channel Anang Afra. Terima kasih sekali saya sudah diundang ke sini. Jadi ya, ini saya dengan sangat bangganya kebetulan saya bisa mampir ke sini dengan undangan Anda sendiri. Jadi saya gimana rasanya ya, bangga juga itu gitu ya. Terima kasih sekali juga. Ini ketawanya, ini kayak ketawanya khas calon sultan ini. Ini Mas Udin. Nah, ini Mas Udin ini biasanya ketika membuat konten itu selalu lucu-lucu ya. Kontennya itu biasanya berisi calon sultan ya. Kenapa Anda mempunyai ide membuat konten calon sultan itu? Apakah Anda ingin jadi seorang sultan? Ya, sebetulnya saya sendiri sebetulnya masih lugu ya, masih lucu terwagu. Itu ada saja pemirsa. Jadi saya lucu terwagu itu, jadi saya mau nggak mau ya saya harus gimana lagi supaya nanti teman-teman juga yang suka dengan channel saya itu terhibur ya. Terus dia yang tadinya stres jadi tidak stres. Nah, ini sing paling menyenangkan itu adalah itu. Jadi menghilangkan orang-orang stres dan nambahi orang-orang stres juga. Istilahnya kalau biar pemirsa yang ada di rumah tahu bahwa channel jenengan itu hanya sebuah hiburan ya Mas Udin. Ya, iya. Anda mulai kapan Mas Udin membuat channel itu yang istilahnya kalau bahasa Jawanya itu gelanyongan ya? Nah, itu mulai kapan itu? Sebetulnya ya sudah lama sebetulnya. Itu channel itu saya bangun tahun kurang lebih kira-kira tahun 2000-an, 2020. Ya. Nah, itu terus saya vakum soalnya tadinya saya membuat itu untuk film, tapi ternyata saya sendiri kru-krunya itu ada kesibukan tersendiri. Jadi saya juga gimana ya ini supaya nanti channel ini bisa menghibur teman-teman semua, bisa menghibur para subscriber yang kurang lebihnya dia itu membutuhkan hiburan juga. Jadi saya gimana ya udah saya langsung aja saya terjun sendiri. Sebetulnya saya sebagai mungkin dalam film itu sebagai sutradara ya. Iya ya. Sebagai sutradara, tapi terus saya gimana saya supaya nyoba sendiri itu rasanya gimana. Pada akhirnya channel tersebut saya gunakan dengan menggunakan vlog sendiri. Ternyata ya juga lumayan juga untuk menghibur subscriber saya atau mungkin menghibur orang-orang yang lagi galau gitu. Ini pemirsa yang ada di rumah, ternyata itu Mas Udin itu waktu dulu itu membuat channel itu sebagai sutradara, channel film, tetapi pada akhirnya karena biasanya kalau
orang banyak itu pasti ada kesibukan masing-masing. Akhirnya Mas Udin mau nggak mau itu membuat vlog sendiri. Tetapi vlognya itu pemirsa yang ada di rumah itu kelanyongan, hanya sekedar menghibur saja. Nah ini Mas Udin, biar pemirsa yang ada di rumah itu tahu, jenengan itu kalau membuat vlog yang kelanyongan seperti itu ada narasinya atau membuat secara spontan, Mas Udin? Ya sebetulnya saya bilang ya secara spontan ya. Setiap ada ide, ada momen di saat tertentu, oh ini ada ide seperti ini, udah saya buat aja. Jadi tanpa ada skrip sama sekali. Artinya apa? Artinya bahwa di situ saya membuat video itu dengan spontanitas, dan di saat itu pun saya punya ide langsung membuat gitu aja. Berarti gitu. Membuatnya ketika punya ide langsung buat ya. Gitu. Luar biasa sekali ini, berarti tidak ada konsep kalau ya, seperti itu ya. Tidak ada konsep. Soalnya kalau humor itu kan ada momen-momen tertentu yang harus kita gunakan secara spontanitas gitu loh. Jadi tidak kita membuat konsep, oh itu kita membuat ide seperti itu belum tentu bisa. Jadi kita harus benar-benar secara spontanitas, dan di saat ada momen yang tertentu atau momen yang paling mengesankan di situ kita buat gitu aja. Luar biasa sekali ini Mas Udin ini membuatnya ternyata spontan, pemirsa. Itu spontan saja, kadang orang melihat Mas Udin itu ketawa, belum Mas Udin itu kadang belum berbicara saja sudah ketawa atau melihat di channelnya Mas Udin. Tetapi sebenarnya Mas Udin ini orangnya kalau saya ajak ngobrol ini serius juga ini. Ini kalau ngelucu-ngelucunya itu gimana itu Mas? Ya sebetulnya saya itu ya juga penggemar humor juga. Jadi saya juga mengikuti channel-channel lain. Oh ini seperti ini, jadi seperti ATM, amati tiru modif itu. Tapi di saat momen-momen tertentu, jadi tidak harus kita membuat skrip seperti ini, judul seperti ini, enggak. Terkadang di saat seperti itu kita juga melihat, oh ini misalkan kita buat judul seperti ini, cuma judulnya saja kita ambil, atau mungkin kita punya ide pas lagi lagi ngalamun ya. Ngalamun itu apa bahasa Indonesia ya, ngalamun gitu ya. Nah di saat seperti itu ide itu akan muncul. Oh ini misalkan membuat ide A, membuat ide B, cuma saya ambil poin-poinnya saja. Jadi nanti setelah pas waktu ada momen-momen tertentu, nah ide yang tadinya cuma sebatas ya kelanyongan, kalau mungkin orang ini tidak mungkin, nah saya buat semungkin mungkin gitu. Itu kalau Mas Udin itu membuatnya semungkin mungkin itu saya juga bingung saya ada di rumah. Nah ini kalau saya lihat itu Mas Udin itu juga sebenarnya cocok menjadi sultan. Ya mudah-mudahannya, dan subscriber ini Anang Afra juga mudah-mudahan juga sukses. Artinya nanti siapa tahu jadi sultan juga. Amin. Ini juga hostnya juga sama itu ya. Jadi ya kita kan tadinya tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin gitu ya. Iya. Yang penting kita telaten ya Mas. Telaten dan pantang menyerah. Dan pantang menyerah supaya tetap jiwa semangatnya itu ada gitu aja. Gitu. Ini Mas Udin, ini kenapa saya mau wawancara sama jenengan itu harus ada ini motor-motor sama kopi, apakah biar kelihatan sultan kopi atau sultan motor Mas Udin? Ya sebetulnya seperti saya sendiri senang touring juga. Ya, ini tadi pakai mobil-mobil. Nah ini kebetulan saya curahkan kopi juga. Ini kelanyongannya sudah mulai pemirsa ada di rumah. Jadi kopi itu kan gimana, orang itu kan paling suka kopi toh. Kemana itu langsung kopi itu kan suatu keistimewaan tersendiri gitu. Makanya saya suruh duduk di tempat kopi ya. Ini kopinya calon sultan sama motornya calon sultan. Ini hanya calon pemirsa yang ada di rumah. Jika menjadi sultan beneran itu mungkin doanya Mas Udin terkabulkan. Amin ya. Iya. Ini Mas Udin, biar pemirsa yang ada di rumah itu tahu, itu susah senangnya membuat video
bercanda atau gelanyungan itu apa tuh Mas Udin? Ya sebetulnya gini. Jadi untuk membuat video yang lucu itu juga gampang-gampang susah. Artinya bahwa di situ kita membuat itu ini benar-benar menghibur atau tidak gitu loh. Kadang saya sendiri membuat video itu tidak cuma sekali atau dua kali, bahkan berkali-kali membuat supaya ini benar-benar video itu berbobot gitu loh. Ya jadi biar orang itu juga akan terhibur. Oh ini sebagai hiburan, ini sebagai gelanyongan kalau orang Jawa bilang gitu, supaya orang-orang itu ya juga tersenyum, menghilangkan kegalauan juga itu. Seperti itu susah senangnya ya. Iya, betul. Kadang kalau jenengan melihat videonya sendiri itu gini Mas, ketawa enggak? Ya, saya kadang ketawa gitu. Ketawa lucu atau ketawa wagu? Ya itu dua-duanya. Kadang wagu itu, waton guyon itu. Ada saja ini pemirsa. Kadang menurut jenengan itu kalau membuat video lucu itu gampang-gampang susah ya Mas. Kadang menurut kita itu lucu, belum tentu orang lain lucu. Menurut kita tidak lucu wagu, menurut orang lain itu lucu ya Mas Udin. Ya saya sendiri gini, saat waktu pengeditan kadang saya tersenyum sendiri, kok bisa ini videonya seperti ini gitu kan. Tapi menurut saya lucu, belum tentu orang lain merasa lucu. Tapi menurut saya tidak lucu, orang lain bisa saja menilai itu lucu gitu loh. Iya, betul itu. Inilah pemirsa, ternyata susah senangnya membuat video lelucon itu ada. Kadang menurut kita lucu, menurut pemirsa yang ada di rumah tidak lucu. Baiklah Mas Udin SK88, terima kasih telah mampir ke channel Anang Afra ya Mas. Iya. Terima kasih juga channel Anang Afra sudah mengundang saya ya sebagai tali silaturahim lah untuk kita, untuk saling-saling berbagi satu dengan yang lain. Nanti suatu saat saya juga sama bisa mengundang channel Anang Afra di channel saya untuk berbagi juga. Iya. Ya, jadi susah senangnya itu membuat channel seperti channel Anang Afra itu seperti apa toh. Nah, itu tadi ya. Terima kasih Mas Udin. Channel Anang Afra hanya bisa berdoa mudah-mudahan Mas Udin sehat ya. Amin. Channel Mas Udin sukses ya. Amin. Selalu lucu dan menghibur masyarakat. Amin. Terima kasih sekali ya. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, barusan saya berbincang-bincang atau ngobrol dengan seorang humoris Udin SK88. Ternyata menurut Mas Udin itu membuat channel lelucon itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang menurut kita lucu, menurut pemirsa yang ada rumah tidak lucu. Tetapi Mas Udin SK88 ini pantang menyerah. Walaupun sebenarnya ini Mas Udin ini orangnya serius sekali. Tapi ketika kita sudah melihat videonya Mas Udin, kita jadi ketawa. Itu tapi pemirsa yang ada di rumah, video Mas Udin dan video saya itu hanya sekedar hiburan, menghibur diri sendiri dan menghibur pemirsa yang ada di rumah, tidak ada maksud apa-apa. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Dadah Mas Udin, terima kasih.